Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis cerpen laut yang terancam. Penulisnya Gusti Trisyono, penerbit Kompas ID, tahun terbit 25 September 2021. Unsur cerpen yang pertama yaitu sinopsis. Kisah laut yang terancam dimulai ketika Marsha sibuk dengan para kawanan pencuri ikan di bawah umur, sedangkan ia melupakan tentang pengeboman ikan. Tapi ia sangat percaya akan kekuatan tafsir pamannya. Atas kejadian ini, sistem otak paman berbeda dengan manusia biasa. Ia telah dilatih khusus memecahkan persoalan laut. Setelah timnya siap, pergerakan langsung dimulai. Mereka menggunakan kapal selam yang berwujud ikan hiu besar. Marsha dan Suliman keluar. Marsha mengarahkan Trisula itu ke dalam laut. Lalu, ombak akan menggulung kapal mereka. Kekuatan Trisula ini sangat kuat, Paman, macam Trisula Dewi Rengganis di cerita rakyat saat melawan musuhnya. Suliman tertawa sejenak. Memang itu Trisula yang kubuat mirip dengan di masa lalu. Hanya saja kekuatannya juga ditambah dengan ponselmu yang begitu berbeda dengan manusia kebanyakan. Ponsel itu akan memberikan daya listrik berjuta volt sekaligus menciptakan ombak. Kamu cukup membuat mereka terkejut, lepas itu kita akan biarkan laut berbicara akan nasib mereka. Marsha mengangguk, mengerti. Ia dan Suliman keluar dari kepala. Lepas itu, tawa meledak di antara Marsha dan Suliman, bahkan ketika mereka kembali ke kapal selam. Marsha telah terpilih yang akan menjaga lautan ini, tak hanya di Panarukan, di Situbondo, hingga ke pantai ujung timur Jawa lainnya. Marsha sangat senang menjadi orang pilihan. Ia pun berusaha menjadi perwakilan pengadilan laut demi kebaikan masyarakat di wilayah kekuasaannya. Dan dengan Trisula ciptaan teknologi itu, ia pasti akan bisa lebih mudah untuk menjaga keadaan laut. Yang kedua ada temanya yaitu tentang kelautan. Amanat. Jangan terlalu fokus pada satu masalah karena belum tentu hal itu yang paling penting. Lihatlah secara keseluruhan, fokus pada penyelesaian masalah dan tujuan utamanya. Penokohan 1. Marsha. Puncak kesenangan itu, ia transfer kepada Suliman. Kamu sudah bekerja dengan keras. Pantas para nelayan mendapatkan hasil tangkapan sebanyak itu. Membaca pesan pamannya itu, senyum Marsha mengembang. Watak Marsha bekerja keras. Terlebih, Marsha meminta perwakilan rakyat itu mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Laut, terutama soal umur ikan yang bisa ditangkap dan larangan menggunakan bom ikan. Watak Marsha protektif dan bertanggung jawab. Umur ikan memang tak pernah diperhatikan sebelumnya oleh banyak orang. Marsha merasa itulah yang kurang terdeteksi sehingga ikan-ikan yang ditangkap nelayan begitu acak. Bahkan para anak ikan yang masih kecil ikut tertangkap. Akibatnya, ikan menjadi sedikit di lautan. Untuk itu, Marsha dan timnya membuat alat pengukur usia ikan sekaligus berat dan panjang ikan. Alat itu semacam metal detektor yang dipasang di depan pintu tempat penimbangan di pelelangan. Watak Marsha teliti. 2. Suliman, paman Marsha. Marsha kontan kembali memandang tempat pelelangan yang seperti biasa saja. Tak ada pelanggaran apapun. Akan tetapi, Suliman bukanlah tipe orang yang gampang bercanda. Watak Suliman serius. Marsha langsung mengangguk mengerti. Ia sangat percaya akan kekuatan tafsir pamannya atas kejadian. Sistem otak paman berbeda dengan manusia biasa. Ia telah dilatih khusus memecahkan persoalan laut. Watak Suliman suka membantu. 3. Kamla. Tanpa disuruh, tim Marsha yang bertugas sebagai keamanan laut atau Kamla langsung bergerak ke pelelangan ikan. Mereka meringkus kawanan nelayan yang baru saja hendak menimbang tangkapan hasil laut. Watak Kamla cekatan. Kamla kemudian membawa kawanan nelayan yang berjumlah 11 itu. Kesebelasan itu hanya terdiam, tak satu pun berbicara. Mereka benar-benar seperti rusa yang tertembak panah, tak bisa lari cepat, ataupun sekadar mengerang kesakitan. Watak Kamla sangat membantu. 4. Para nelayan. Para kawanan nelayan itu terdiam. Mereka seperti rusa yang terluka, pasrah, dan langsung menyerah begitu saja. Tentu jika mereka berusaha melawan, kekuatannya tak akan sebanding dengan Kamla yang begitu gagah perkasa. Watak para nelayan pasrah. Yang kelima, para pengebom ikan. Marsha mengangguk mengerti. Ia dan Suliman keluar dari
kepala hiu. Para calon pengebom ikan itu kontak terkejut. Akan tetapi, Marsa tak membuang waktu. Ia melakukan titah pamannya, dan ombak kemudian menggulung para pelanggar hukum laut itu. Otak para pengebom ikan kurang bertanggung jawab. Alur maju metadektor akan sebentar lagi berbunyi, dan tiba-tiba waktu mengulung dengan cepat memberi kabar pada Marsa yang dengan sabar menunggu peringatan pamannya menjadi kenyataan. Alarm peringatan berbunyi di pelerengan tanpa disuruh. Tim Marsa yang bertugas sebagai keamanan laut Kamla langsung bergerak ke pelerengan ikan. Mereka meringkus kawanan nelayan yang baru saja hendak menimbang tangkapan hasil laut. Para pengebom ikan, mereka akan ngebom laut saat kalian sibuk dengan para kawasan pencuri ikan di bawah umur. Setelah mendapatkan ikan itu, mereka akan pergi ke pulau seberang. Marsa mengangguk mengerti. Ia dan Sulaiman keluar dari kepala hiu. Para calon pengebom ikan itu kontan terkejut, akan tetapi Marsa tak membuang waktu. Ia melakukan titah pamannya, dan ombak kemudian mengulung para pelanggar hukum laut itu. Alur mundur. Bahkan saat pamannya kecil, sudah sering nelayan menggunakan bom ikan, apalagi di masa-masa Tran atau di antara tanggal 15 atau 30 dalam kalender bulan Madura. Masa-masa itu membuat nelayan tak bisa melaut akibat ikan yang tak memuncul ke permukaan. Latar di tempat pelerengan ikan dan pada saat ada pencurian ikan di bawah umur. Sudut pandang orang ketiga karena menggunakan kata ganti nama tokoh dan dia. Gaya bahasa, kalimat bermakna lampau yang baru saja pulang dari laut. Kamu sudah bekerja keras. Konjungsi kronologisnya tidak ada. Kata kerja, Marsa memandang Sulaiman mengajak Marsa ke ruang IT. Marsa memberikan ponsel itu dengan ikhlas. Sulaiman menggeleng lemah menenggelamkan mereka menggunakan kapal selam yang berwujud ikan hiu besar. Sulaiman tertawa sejenak. Marsa mengangguk mengerti. Sulaiman keluar dari kepala hiu. 4. Kata kerja menyatakan sesuatu. Para pengebom ikan. Dialog, kamu sudah bekerja keras. Pantas para nelayan mendapatkan hasil tangkapan sebanyak itu. 2. Ada apa paman? 3. Metadetektor akan berbunyi. 4. Bawa mereka ke ruang pengadilan laboratorium. 5. Siapa ketua kalian? 6. Mereka tak tahu akan aturan di wilayah kita. Marsa, bukankah hukum tidak berlaku bagi orang yang tidak tahu? Kata sifat, tempat pelelangan ikan. Bahasa tidak baku tidak ada. Konjungsi ke itu dan dia menjadikan kemudian selanjutnya oleh karena itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.